Inna ahabba ma yuta'ullahu bihi as-siqatu bih. Sesungguhnya paling disukainya sesuatu yang ditaati oleh Allah dengannya, yaitu yakin dengan Allah. La an takuna khamilan fid dunya khairun laka min an takuna khamilan yaumal qiyamah. La an takuna, demi sesungguhnya bahwa menjadi oleh kamu khamilan, yaitu orang yang tak terkenal, fid dunya, di dunia, itu lebih baik bagimu daripada bahwa menjadi oleh kamu khamilan, yaitu orang yang tak terkenal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka kalau ditanya ibadah yang paling tinggi apa? Yakin. Yakin billah, itu ibadah yang paling tinggi. Maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam wasiat beliau kepada muridnya yang pengen jadi waliullah, Al-Habib Hashim Al-Habsyi bin Yahya, wa alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinih, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alayh sara al ghaibu ka'annahu shahadah. Wa inda dhalika yaqulul muqin kama qala al imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqina. Maka ibadah yang paling tinggi itu mantap sama Allah. Mantap sama Allah. Masa kita mempelajari ilmu Allah lalu Allah tidak jamin kita? Masa kita ngaji lalu kita enggak ini? Ada rezekinya, ada, asal kita serius mantap sama Allah. Bulu ketek aja dijepit-jepit hidup, masa kita santri bingung mikirin hidup, malu sama bulu ketek? Lalu apa ibadah yang paling cakep? Inna ahabba ma yuta'allahu bi as-siqatu bi. Ibadah yang paling didemenin Allah adalah keyakinan yang kuat tentang Allah. Dosa yang paling besar adalah ragu tentang Allah, ragu tentang rezeki. Sebab ragu tentang rezeki ada indikator ragu tentang pemberi rezeki. Bukankah Allah Ar-Razzaq, Sang Maha Pembagi-bagi rezeki? Maryam yang ibadah dikasih rezeki yang dikagumi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Anna laki hadza, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Mantepin. Andailah kita di dunia miskin masih mending, demi sesungguhnya Anda susah di dunia masih lebih baik dibanding Anda susah di akhirat. Mendingan di dunia enggak diterkenal, tapi di mata Allah terkenal. Kam min masturin fil ardi mashhurun fis sama. Berapa banyak orang tak terkenal di muka bumi, tapi di langit dielu-elukan dan diagung-agungkan, dan itu yang paling bagus. Tapi berapa banyak orang yang dielu-elukan di dunia sampai dituhankan kayak Fir'aun, nasibnya kayak begitu. Maka kata Ibnu Athaillah, la antakuna khamilan fid dunya khairun laka min antakuna khamilan yaumil qiyamah. Di dunia tak terkenal enggak apa-apa, yang penting di akhirat dikenal. Pada cirinya, ini umatku banyak baca salawat kepadaku. Di dunia dikucilin, baca salawatan mulu, soal mau ngapain begitu. Di akhirat, di dunia enggak terkenal enggak mengapa, yang penting di akhirat terkenal. Maka al-insan masturun bi khalqi masyhurun bi khuluqi illa sayyidal wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tertutup dengan dirinya, terkenal dengan
budi luhurnya, kecuali Nabi. Dirinya terkenal, budinya terkenal. Makalah kita orang jangan takut. Enggak terkenal enggak apa-apa. Yang penting di akhirat ada ciri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa, enggak apa-apa. Begitu. Hina di dunia, yang penting jangan hina di akhirat. Maka program daripada seorang salik as-siqatu bih, keyakinan yang kuat tentang Allah yang mantap. Hadhihi safawatul umri wa gharbadatuh, adapun ini yaitu kebeningan umur dan kekeruhan, ayakan umur, kekeruhan umur. Ya man la ya'kulul hintata illa mugharbalatan, wahai orang yang tidak makan oleh orang akan gandum melainkan diayak. Tahu diayak? Disaring, ditumbuk dulu. La buddalaka an yugharbala umruka, tak dapat tidak bagimu bahwa diayak, disaring oleh umurmu. Fala yabqa laka illa ma akhlasta fihi, maka tidak tinggal bagimu kecuali apa yang bersih oleh kamu padanya. Wa ma ada dzalika yurma, dan apa yang selain yang demikian itu yaitu dibuang, dilemparkan. Kata Imam Ibnu Athaillah sebagai intisari daripada kalam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksi diri anda sebelum nanti dikoreksi oleh Tuhan. Ini umur, walaupun 60 tahun umur kita, enggak kemudian bernilai 60 tahun. Yang dinilai adalah nanti diayak dari hidup kita. Yang halus bakal masuk, yang kasar bakal dibuang. Yang soleh ikhlas bakal diterima, yang kagak ikhlas bakal enggak diterima. Maka oleh karena itu, wahai orang yang makan gandum dari hasil ayakan, yang kotor-kotor gabah dibuang. Umur kita pun juga sama, sebetulnya diayak oleh Allah, disaring oleh Allah, disortir oleh Allah. Maka yang bagus-baguslah yang diterima, yang halus-haluslah yang diterima, yang penuh keikhlasan yang diterima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang pengen jumpa dengan Allah kudu amal soleh, kagak cukup, kudu disertai keikhlasan. Yang kagak ikhlas dibuang-buangin nama Allah, karena ini kotor, kotor, jelek. Yang bagus-bagus yang disaring, yang masuk neraka itu karena dia kotor. Adapun yang bagus-bagus bakal dimasukkan ke dalam surga. Dari umur kita, mana yang untuk Allah dari 24 jam, mana yang tidak, ini bakal disaring, dinilai. Kalau yang bagus bakal diambil, yang buruk bakal dibuang. Wa aksaru ma yukhafu alaika min mukhalatatin nas, adapun paling banyaknya sesuatu yang dikhawatirkan atas engkau, yaitu daripada bergaul dengan manusia. Bergaul ini
ada positif, ada negatif. Salah bergaul, konklusinya menjadi salah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, yang sering dikhawatiri, yang paling banyak dikhawatiri menimpa kepada kita penyakit dari bergaul. Maka ajaran jaga jarak itu bukan baru gara-gara corona, tapi dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dulu kita disuruh untuk membatasi daripada pergaulan. Jaga jarak maknanya membatasi pergaulan. Salah bergaul jadi hancur kita. Tadinya bagus jadi rusak. Tak bernilai gara-gara salah bergaul. Sebab teman itu ada yang pangkatnya racun, ada yang pangkatnya obat, ada yang pangkatnya nasi. Kalau nasi kita butuhin tiap hari, obat kita butuhin sewaktu-waktu, racun tak kita butuhin. Maka pandai kita memilih teman. Apakah dia bakal jadi racun buat kita? Jauhi. Kalau masih bergaul, namanya siap untuk diracunin. Salah dia kalau kemudian dia jadi buruk, karena salah dia bergaul. Enggak enak, salah dia. Itulah dosa yang paling banyak dikhawatiri tercebur orang gara-gara salah di dalam bergaul. Pandai-pandailah kita memilih teman. Innama hadaddin falyandur man yukhalidu. Innamal mar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan temannya, maka hendaklah dia merenungi dengan siapa dia berteman. Berteman dengan orang jahat bakal jadi jahat, berteman dengan orang baik bakal jadi baik, berteman dengan orang suudzon bakal jadi suudzon, berteman dengan orang husnudzon bakal husnudzon. Tergantung kemana dia berteman. Dan itu yang paling banyak dikhawatiri, menyebabkan orang jatuh dari pandangan Tuhan, salah bergaul. Wala yakfika an tasma'a bi udunaika bal tusyarikuhum fil ghibati wa hiya tanqudul wudu'a wa tufattil shaim. Dan tidak memadai akan kau oleh bahwa mendengar oleh engkau dengan dua telingamu, bahkan bersekutu oleh engkau akan mereka pada gibah. Wahia tangqudul wudu'a, dan gibah itu membatalkan akan wudu. Wa tufattiru shaima, dan membatalkan akan orang berpuasa. Jangan dianggap dengan bergaul kita cuman duduk di situ dengerin doang, saya nggak pernah berkomentar, cuman nggak enak doang. Justru ente dengerin omongan dia, itulah dosa paling gedenya dosa. Dia nggak bakalan ngomong begini begitu kalau nggak ada ente di situ. Karena ngomong sendiri mah orang gila. Maka dosa yang paling besar kita yang nguping dengerin di situ, itu yang paling gede. Ada orang ngomongin pagi ya gua ogah, kita harus buang yang kayak gini. Enggak benar, begitulah hidup. Ibnu Athaillah didik kita kayak begitu. Enggak, gua cuma denger doang, enggak enak aja paginya, enggak ada ceritanya. Mana dia datang ke rumah kita, entar dulu ya kalau mau ngomong, saya mau bikin kopi dulu, jadi kan kalau ngobrol jadi enak. Jadi orang mau ngasih dosa dikasih kopi, itu lebih gede lagi dosanya. Kopi sama kacang Garuda lagi, begitu lebih gede dosanya. Mau ngapain?
Orang mau nyeritain orang di rumah kita jadi sarang maksiat, rugi kopi, dosa, ya udah sabrak dah kita. Tadinya mau sebentar dia mau ngasih dosa, jadi berjam-jam gara-gara ngasih kopi. Nah, ini nggak benar nih, nggak benar. Gitu. Maka jangan dianggap kita merasa cukup dengan dengar. Gua kan dengar, enggak. Bal tusyarikum fil ghibah li annal mustami'a syariqul qail, kata Rasulullah SAW. Orang yang dengerin orang yang jelek-jelekin orang itu andil sama dosanya dengan yang ngomong, sama-sama. Apalagi kita ngangkutin kemana-mana, nyamperin rumah sanu, tibang modongnya lebih gede lagi. Dan itu ganjaran wudu habis, ganjaran puasa habis. Wa tufattirus shaim khamsatun yufattirna shaim wa yanqudnal wudu, kata Nabi. Ada 5 perkara yang membatalkan orang berpuasa, bukan puasanya orang, yakni ganjarannya, dan membatalkan wudu. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, orang habis ghibah nggak boleh sholat wudu dulu, batal wudunya. Mazhab Syafi'i batal ganjarannya. Kafa bika jahlan an taghara ala zaujatika wala taghara ala imanika. Cukup denganmu dari segi kebodohan bahwa cemburu oleh kamu atas istrimu dan tidak cemburu oleh kamu atas imanmu. Ketika istri kita ada yang colek-colek, kita enggak terima karena dicolek orang. Ada yang kirim WA pada istri kita, kita enggak terima. Sebetulnya itu musibah kecil, kata Imam Ibnu Athaillah. Cukup buat engkau disebut bodoh bila istri dikirimin WA oleh orang lain kita jadi gusar, sementara iman kita diganggu oleh setan, kita enggak cemburu. Itu orang bodohnya orang. Ibadah malas, kita ajak ngomong lah, di kaca, di cermin, kau ini minta ke Bali gua temenin, minta ke Anyar gua temenin, minta mancing ke danau gua temenin, Ciseeng gua temenin, Teluk Naga gua temenin, Perigi Lama gua temenin, Pengasinan gua temenin, kemana gua temenin, gantian dong, gua pengen ibadah, mau lu temenin. Kudu begitu. Itu namanya orang cerdas. Orang bodoh, orang yang cemburu. Ketika istrinya diganggu orang tapi tidak cemburu ketika imannya diganggu setan, malaslah dia ibadah kepada Allah, kurang mau ibadah, enggak ada kecemburuan. Kenapa saya kurang mau bersolawat sama Nabi? Kenapa saya kurang mau memandang Al-Quran? Ada apa dengan saya? Enggak ada pikiran begitu. Bodoh orang yang kaya begitu. Dia enggak ada komunikasi dengan Tuhan lewat Al-Quran, enggak merasa nyesel enggak ditelepon Tuhan. Sementara dia ketika enggak ditelepon oleh bininya, tembang enggak ditanya makan doang, dia marahnya luar biasa. Tapi dia tidak marah ketika imannya diganggu, sehingga Tuhan tak berkomunikasi dengan dia. Kafa bika khiyanatan antaghara 'alaiha li ajli nafsika wa la taghara 'ala qalbika li ajli rabbika. Cukup denganmu dari segi khianat bahwa kau cemburu atas istrimu karena lantaran dirimu, dan tidak cemburu oleh engkau atas kalbumu karena lantaran Tuhanmu. Idza kunta tahfadu ma huwa laka ala tahfadu ma huwa li rabbika.
bila mana ada oleh engkau, yaitu menjaga oleh engkau akan sesuatu yang dia itu hak bagi engkau. Ala tahfadu, apakah tidak menjaga oleh engkau akan sesuatu yang dia itu hak bagi Tuhan kau. Cukup dikata kau orang khianat, enggak usah menyengsarakan rakyat dan seterusnya, ndak usah ke situ-situ kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, cukup kau dikata khianat bila kemudian kehormatan kita dikoyak-koyak, istri kita ada yang megang, kita marah, kita khianat, sementara kita cemburu, sementara ketika kolbu kita dikoyak-koyak oleh setan untuk jauh dengan Allah, lalu kita enggak cemburu. Mana berharganya antara iman dan istri. Bila anda, hak anda pengen dijaga, kenapa anda tak jaga hak Tuhan anda sebagai kewajiban anda? Jangan kau tuntut orang lain untuk menunaikan kewajibannya, tapi tuntut diri anda untuk menunaikan kewajiban anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan itu ada dua. Ada kecemburuan yang bersumber dari nafsu, ada kecemburuan yang bersumber dari Tuhan. Kecemburuan yang bersumber dari nafsu itu jelek, tapi kecemburuan yang bersumber dari Tuhan itu bagus. Kita harus cemburu dengan gairah ilahiyah. Kenapa saya malas ibadah? Umur udah kayak begini, rambut udah putih, udah pegel. Maknanya sudah waktunya meninggalkan dunia hitam, sudah memasuki dunia putih. Mainnya ke tempat-tempat yang putih, majelis taklim, masjid, musola. Jangan duduk di tempat kongres, kongko ora beres-beres, kongres mulu. Benar, kita harus cemburu sama diri kita. Kenapa kita jauh dengan Allah? Kenapa kita enggak dekat? Orang lain jauh, masa bodoh? Itu urusannya. Tapi diri kita kudu dekat dengan Allah adalah tanggung jawab kita. Jangan pusingin orang lain, tapi pusingin diri kita yang kurang mau dekat dengan Allah. Itulah sikap yang paling bagus. Idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajlir rizqi fa'lam annahu ba'idun minallah. Apabila melihat oleh kamu akan orang yang berpagi-pagi oleh orang mahmuman, yaitu pusing, li ajlir rizqi, karena lantaran rezeki, fa'lam annahu ba'idun minallah, maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya orang itu amat sangat jauh dari Allah. Kalau ada orang otaknya duit mulu, maka sebetulnya orang itu jauh dari Allah. Ada nggak yang aja nih yang otaknya duit mulu? Nggak ada, alhamdulillah. Kata Ibnu Athaillah, idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajli rizqi fa'lam annahu ba'idun minallah. Bila mana ada orang pagi-pagi stres rezeki, itu sebetulnya orang itu jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW, ada sahabat Nabi, saya stres rezeki, ente jauh dari Allah, dekati Allah, ente baca tasbih malaikat, yang mana utang segunung jadi lunas. Baca dong subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah habis terbit fajar sebelum salat subuh.
Habis adzan subuh sebelum qomat baca subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah, dibaca oleh ini sahabat. Tak lama dia nyengir-nyengir, Nabi beres semuanya karena udah dekat dengan Allah. Maka di dalam hadis qudsi Allah bilang, man asbaha wa huwa yasku dayqa ma'isyati fa ka'annama yasku rabbah. Kata Nabi dalam hadisnya, Musnadud Dailami riwayatin oleh Imam Dailami dalam Musnadul Firdausnya, man asbaha, siapa ngalamin pagi wa yasku dayqa ma'isyati, dia ngeluh tentang seret rezekinya, sebetulnya lagi jelek-jelekin Allah. Maka ada yang gak beres ini. Wong toren banyak air, keran baru dari Sengkoh tapi jalannya ceret. Ini karena di pipa banyak sumbatan. Beresin itu sumbatan itu, nanti juga rezeki ngalir lagi. Dosa itu nyumbat jalannya rezeki. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Ada dosa. Jadi bukan berbicara kita tasbih, bukan, memuji, bukan. Bertaubatnya itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Bila ada orang pagi-pagi stres, ini bagaimana ini ya ngadepin THR puasa aja belum kelar udah THR aja. Ini orang jauh dari Allah. Fa innahu law qala laka makhluqun misluka la tastaghil ghadan bisababin wa ana untika khamsata darahima wasiqta bihi wa huwa makhluqun faqirun. Maka sesungguhnya sya'an, yaitu jikalau berkata bagimu oleh seorang makhluk yang sepertimu, la tastaghil ghadan, jangan sibuk bekerja, ghadan pada esok hari, bisababin dengan satu sebab pekerjaan, wa ana untika khamsata darahima, dan adapun aku yaitu akan memberi kepadamu 5 dirham. Wasiqta bihi, maka percaya oleh engkau dengannya, wa huwa makhluqun faqirun, padahal dia makhluk yang fakir. Afama taktafi bil ghaniyil karimil ladzi domina laka rizqaka ma'a ajalik, maka apakah tidak merasa cukup oleh engkau dengan Tuhan yang kaya raya, yang pemurah, yang menjamin oleh Tuhan bagimu akan rezekimu serta ajalmu. Kata Ibnu Athaillah, coba dong anda kira-kira begini ilustrasinya. Ada orang bilang begini, bang, besok lu nggak usah pergi ke sawah, nggak usah, lu di rumah aja, gua gaji, nggak gua potong, lu di rumah aja, jangan kerjain dah ke sawah, nggak usah lu bajak sawah, di rumah aja, nggak usah, jangan sibuk itu dah besok mah. Bagaimana kita mantep sama jaminan itu? Padahal yang jamin makhluk. Padahal Allah bilang, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal kita takwa, banyak buahnya. Solusi diberikan dalam problem, beres masalah sampai akar-akarnya. Allah kasih rezeki di luar nalar kita. Bila makhluk yang ngasih jaminan kita percaya, masa Allah dalam Al-Quran yang gak pernah bohong, gak percaya? Bermasalah pada iman anda, jauh anda dari Allah. Allah udah yang bilang. Apa enggak cukup dengan jaminan Allah di Quran? Apa enggak cukup dengan jaminan Allah lewat lidahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
bermasalah pada iman kita, bermasalah, maka kita nggak usah pusing, jalanin apa yang kita bisa jalanin. Waktunya dagang-dagang, waktunya ngaji-ngaji, waktunya mancing. Jangan sampai waktunya ngaji mancing, waktunya mancing. Kapan ngajinya? Ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi kita harus bagi. Ada jalan rezeki, bingung nggak usah, biasa aja. Hidup nih, jangan dibikin stres dalam hidup. Li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah, Anda punya kewajiban dan tugas kepadaku, rezeki urusanku. Jadilah kita orang jangan stres mikirin rezeki, jangan. Ada jalannya, ada. Apalagi sekarang medianya banyak. Zaman dulu susah, orang pada bisa. Masa kita ndak bisa? Terus apa bunyinya? Hah? Qala syair? Ada qala syairu? Enggak ada. Ada yang qala syairu, baik. Qala syairu. Enggak ada di situ. Ansada insanun? Oh, baik. Ansada insanun. Telah bersenandung oleh seorang manusia. Seorang penyair telah bersenandung. Idzal ishruna min sya'bana wallat fawasil syurba laylika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigharin faqad daqaz zamanu ala sighari. Coba ilahi lastu, baca ilahi lastu dulu. Biasa ya, gimana ilahi lastu ente yang biasa baca? Ilahi baca idzal ishru namin sya'bana wa idzal ishruna, apabila adapun 10, 20
min Sya'bana daripada bulan Sya'ban, wallat yaitu berlalu oleh 20, fawasil maka sambungkan olehmu syurbalailika akan minum malammu bin nahari dengan siang hari, wala tashrab bi aqdahin sigari dan jangan minum oleh kamu dengan wadah yang kecil. Faqad daqa zamanu ala sigari, maka sungguh telah picik oleh waktu ala sigari atas wadah yang kecil. Kata Ibnu Athaillah, ada seorang pujangga Islam bersenandung, idzal ishruna min Sya'bana wallat fawasil surbalailika bin nahari wala tasrab bi aqdahin sigari faqad daqa zamanu ala sigari. Bila bulan Sya'ban telah likuran. Tahu likuran? Apa tuh likuran? Mana nih anak Betawi nggak tahu likuran itu? Apa kayak nanya sama Bang Nur lagi? Apa itu likuran? 20 ke atas. Bila bulan Sya'ban udah senja, begitu kata seorang pujangga Islam. Bila bulan Sya'ban udah senja, udah likuran, udah senja, maka sikap yang benar minum malamnya, siangnya kudu minum. Makan yang banyak siang dan malam. Bila bulan Sya'ban udah senja, muslim yang benar, muslim yang mulia, makannya malam juga, siang juga. Itu muslim yang benar. Wala tashrab bi aqdahin sigari, minumnya jangan pakai gelas kecil, ember. Kalau bulan Sya'ban udah senja, minumnya pakai ember, seember. Makannya jangan pakai piring kecil, nampan. Itulah muslim yang benar. Kalau bulan Sya'ban udah senja, makan malamnya, siangnya juga kudu makan, kudu maruk namanya. Apa maruk? Dokoh ya. Makannya jangan piring kecil, pakai senampan kudu habis. Minumnya jangan pakai gelas kecil, tapi seember. Sebab sempit bentar lagi Kalau udah Ramadan kagak boleh makan siangnya. Maka mumpung belum Ramadan kudu makan yang banyak, kudu minum yang banyak, seember. Tuh nasihat wali. Bener apa ngaco ini? Nih bener apa ngaco ini? Tuh begitu. Maka kata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa sallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Serahin nama para waliullah urusan kalam mereka yang kau anggap ngaco menurut anda, sebetulnya kalaman itu kalam bernilai emas, benar dengan dalil-dalil yang konkret dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bulan Sya'ban udah tua, makan yang banyak, minum makannya minumnya
Seember. Sebab bentar lagi kalau udah Ramadan kagak bisa makan siang, mumpung belum Ramadan kudu makan yang banyak. Apa maksudnya waliullah ngomong begitu? Bila umur anda udah 40 tahun ke atas, maka ibadahnya jangan siang doang, malam juga kudu ibadah. Malam juga kudu ibadah, jangan siang doang. Siang malam kudu ibadah. Ibadahnya jangan ngirit-ngirit. Udah mau mati ini, bentar lagi Ramadan, mendem di tanah kusir. Kalau udah mendem udah kagak bisa ibadah. Anak muda mau nggak ibadah masih ada harapan tua. Ente udah tua, diajak ngaji, bang ngaji entar kalau apa? Kalau modar. Maka orang yang udah senja mah ibadahnya kudu getol ngelebihi anak muda. Kudu, sebab faqad dhaqaz zamanu 'ala sigari. Udah yang wadahnya kecil mondak, udah sempit, bentar lagi Ramadan. Mendem ibadah yang benar. Anak muda tong ngaji yuk. Entar aja kong, kalau udah tua cakep. Alhamdulillah. Dia mulia niatnya kalau udah tua mau ngaji. Bagus. Sekarang mau bengal dulu. Entar tua ngaji. Bagus. Dia punya niatan kalau udah tua insaf. Ini yang tua ini. Kong ngaji yuk. Entar kalau apa? Kalau muda enggak nemu. Kalau pikun modal, enggak ada kalau terkesan. Wa maknahu indahu, adapun makna syair ini menurut insan, idza madatil 20 min Sya'ban, apabila telah berlalu oleh 20 hari daripada bulan Sya'ban, likuran, faqad qaruba Ramadan, maka sungguh dekat oleh Ramadan. Yaqta'u alaina syarab, memutuskan oleh Ramadan atas kita akan minum. Terkesan kalau Ramadan udah senja, ayo haji mumpung jalan-jalan, kayak kalau udah Ramadan udah repot jalan-jalannya. Mumpung Ramadan jalan-jalan kemana, kayak makan yang banyak-banyak. Nanti udah Ramadan udah susah dah, udah susah. Mumpung belum Ramadan kita jalan-jalan, ayo penutupan kemana kayak gitu, pakai makan pakai penutupan gitu, timbang makan doang, aduh penutupan. Ada aja kayak majelis saja, padahal dia majelas ora jelas, majelas ora jelas. Tapi wa maknahu inda ahli thariq, adapun makna gubahan syair ini menurut ahli tarekat, para waliullah, idza khallafta arba'ina sanatan wara'a dhahrika, apabila meninggalkan oleh kamu akan 40 tahun di belakang punggungmu. Maknanya apabila umurmu sudah 40 tahun ke atas, fawasil al-amala sholihah bil laili wan nahar, maka sambungkan olehmu akan amal soleh pada malam dan siang hari, ibadah yang banyak. Li'annal waqta qad qaruba ila liqa'illah azza wajal, karena bahwa waktu itu yaitu sungguh dekat oleh waktu kepada berjumpa dengan Allah azza wajal. Falaisa amaluka ka amali man kana syaban, maka tidaklah oleh amalmu engkong yang udah 40 tahun tuh engkong, bahasa Arabnya syekh, ka amali man kana syaban, yaitu seperti amaliyah orang yang ada oleh orang yaitu muda. Walam yudayya syababahu wa nasyatahu, dan tidak menyia-nyiakan oleh orang muda akan kemudaannya dan semangatnya.
wa anta qad dhayya'ta syababaka wa nasyataka, dan adapun engkau itu sungguh menyia-nyiakan oleh engkau akan masa mudamu dan semangatmu. Hai orang yang umurnya 40 tahun ke atas, kau ibadah jangan ngirit, siang malam kudu ibadah. Jangan banyak kongres, kongko-kongko ora beres. Bentar lagi ini matahari udah asar. Kalau udah asar udah mendemnya di tanah kusir. Depan Muflihun juga, terbelakangnya itu ya. Tanah kusir samping-samping. Bentar lagi mau berjumpa sama Allah. Amalanmu kagak sama orang yang masih muda, yang semangat memanfaatkan masa mudanya. Dan engkau dulu waktu muda udah nggak ada, dan sekarang umur yang tersisa pakai buat yang baik-baik. Muridnya Ibnu Abbas, Imam Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, seorang pakar tafsir, menyampaikan, man balagha umruhu arba'ina sanah, siapa orang yang umurnya udah 40 tahun, faqad ana lahu an ya'rifa miqdara ni'amillah alaihi wa ala walidah, maka udah datang waktunya untuk mengetahui nilai nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Dalam satu hadis di dalam kitab Taharatul Qulub ila muamalati alamil ghuyub, dijelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balagha umruhu 40 sanah wa lam yaghlib khairu syarrah falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang umurnya 40 tahun tapi masih bengal juga, kekerin badannya, siap-siap masuk neraka. Umur 40 tahun dia umur bebenah. Kalau di umur 40 ke atas ini dimanfaatkan yang baik, sampai 60 ditunggu sama Tuhan, maka dari muda sampai 40 dihapus kesalahannya. Tapi kalau kemudian sampai 60 masih bengal juga, udah angkat tangan Tuhan, dah masa bodoh suka-suka lu dah. Begitu udah aki-aki kelakuannya kayak begitu juga, ya Allah masih mirit-mirit, balak 6 double it, balak 6 double it udah ngkong-ngkong juga. Udah dah, kita mau waktunya. Quran menasihati kita, orang yang umur 40 tahun ke atas, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qal rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surat Al-Ahqaf Allah jelaskan hal itu. Orang yang 40 tahun ke atas harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Udah nggak usah berteman sama yang kagak, bebenah kita. Jangan nuruti nafsu, waktu harus balik sama Allah, udah dekat. Teman kita yang kita ikuti yang kagak bener, kuburannya masing-masing. Kecuali nanti waktu kita disiksa dia bakal belain kita, ora. Maka kita harus berbenah diri. Berbenah diri, nggak bisa. Umur kita 40 tahun ke atas harus berubah. Sudah waktunya meninggalkan dunia hitam. Nggak ngopi, ya ngopi mau ngopi aja. Jangan nggak ngopi, udah ganti susu, ya kagak lah. Udah ngopi aja. Dunia hitam. Udah waktunya memasuki dunia putih, ubanan udah. Kopi pahit apa manis? Jangan pahit, hidup udah pahit, ngopinya pahit lagi. Yang manis, hidup udah pahit, yang manis aja. Hidup udah pahit, pakai pahit lagi, tambah pahit. Kalau yang muda semangat, kita yang tua tinggal semangatnya doang. Tenaga nggak ada. Tenaga nggak ada. Maka orang yang udah 40 tahun ke atas harus banyak-banyak doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala sholihan tarda. Tuhan, terima kasih kau beri umur saya panjang sampai 40.
Tuhan, beri saya kekuatan untuk beramal soleh di sisa umur saya, anak keturunan saya biar baik-baik semuanya. Itu tugasnya, doain anak cucu. Udah 40 tahun ke atas wirid, udah mau ngapain lagi ngejar-ngejar ini lagi, harta-harta nggak bakal dibawa kubur. Mau ngapain lagi? Yang dikumpulin juga nggak bakalan. Kalau anak cucu kita ingat sama kita soleh, mendingan. Kalau kagak, rugi kita. Maka waktunya kita ibadah, rugi. Ini udah asar, umur udah asar. Asar tuh bentar lagi kalau udah maghrib mendem ke tanah kusir, udah maghrib. Umur kita udah asar, udah waktunya kita buat ibadah. Mau apa lagi? Ibadah. Dan ibadah kita sudah tidaklah sanggup seperti anak muda. Mau lari ndak kuat, timbang ambeknya doang. Kita nggak ada. Maka oleh karena itu, umur yang tersisa kita harus manfaatin betul-betul. Sebab umur adalah gunungan es yang tiap hari bercair. Dan itu adalah waktu dagang kita dengan Allah. Manfaatin dagang sebaik-baiknya agar hidup kita betul-betul mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.